Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dosen dan teman-teman dimanapun semuanya berada. Yang terhormat Bapak M. Sidney Nafi Hasbi, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi manajerial, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenankan, saya Umi Kulsum dari Prodi Manajemen C. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang konglomerasi merger. Nah, sebenarnya apa sih konglomerasi merger itu? Jadi, konglomerasi merger terdiri dari dua kata. Yang pertama, konglomerasi, yang artinya gabungan perusahaan, dan merger, yaitu artinya penggabungan. Jadi, konglomerasi merger itu artinya penggabungan yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih, di mana tujuannya yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang jauh lebih besar dan lebih kuat lagi. Nah, merger ini merupakan bentuk penyerapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan yang lain. Kita ibaratkan, ada perusahaan A dan perusahaan B. Jika kedua perusahaan tersebut berencana untuk melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan yang tersisa, entah itu perusahaan A maupun perusahaan B. Pihak yang tetap bertahan atau menerima penggabungan disebut surviving firm. Sedangkan pihak yang melakukan merger atau melakukan pembubaran usaha disebut merged firm. Pihak surviving firm atau pihak pertama tadi memiliki bentuk yang semakin besar. Karena apa? Karena aset dan kewajiban dari merged firm atau dari pihak yang melakukan pembubaran usaha ini akan diberikan kepada pihak pertama atau surviving firm. Nah, sedangkan perusahaan yang di-merger akan berubah statusnya menjadi unit bisnis di bawah naungan surviving firm. Oleh sebab itu, si pihak merger firm ini tidak dapat bertindak hukum menggunakan namanya sendiri, karena status hukumnya sudah ditinggalkan dan menjadi entitas yang terpisah. Ada beberapa bentuk merger. Yang pertama yaitu merger horizontal, merupakan sebuah penggabungan usaha yang dilakukan oleh satu atau beberapa perusahaan yang memiliki jenis serta tingkat aktivitas usaha yang sama. Yang kedua yaitu merger vertikal, merupakan sebuah penggabungan usaha yang dilakukan oleh satu atau beberapa perusahaan di mana mereka ini bergerak pada bidang usaha yang sama tetapi berbeda tingkat operasionalnya. Yang ketiga yaitu konglomerasi merger, atau inti pembahasan pada pagi hari ini adalah suatu penggabungan usaha yang dilakukan oleh satu atau beberapa perusahaan yang tidak memiliki kaitan baik dari segi vertikal maupun horizontalnya. Nah, sebenarnya konglomerasi merger itu apa sih? Konglomerasi merger menggambarkan sekumpulan perusahaan yang secara hukum sudah mandiri dan membentuk satu kesatuan secara ekonomi, baik dilihat dari segi manajemen maupun kepemilikannya. Merger ini dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan di mana mereka tidak memiliki kaitan industri sama sekali. Nah, merger ini terbentuk akibat perusahaan melakukan diversifikasi bisnis dengan cara terjun ke dalam bidang bisnis lain yang sangat berbeda dari sebelumnya. Apabila merger ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, maka terbentuklah sebuah konglomerasi. Nah, konglomerasi berasal dari kata konglomerat yang artinya gabungan dari beberapa bisnis yang akan membentuk suatu bisnis yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat lagi. Ada beberapa nih kategori dari konglomerasi merger. Yang pertama, kategori umum, yaitu geographic extension merger, merupakan penggabungan usaha yang terjadi tetapi perusahaan pengambil alih ini mendominasi pasaran. Yang kedua, pure conglomerate merger, yaitu penggabungan usaha yang terjadi jika kedua perusahaan ini saling melebur adalah perusahaan yang produksinya tidak memiliki hubungan. Yang ketiga yaitu production extension merger, adalah penggabungan usaha yang terjadi jika kedua perusahaan yang di-merger merupakan perusahaan dengan produksi barang dan jasa yang berhubungan. Kemudian dilihat dari kategori sudut hukum. Yang pertama ada stationary merger, merupakan penggabungan usaha berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu de facto merger, adalah penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan tanpa dukungan hukum. Kemudian kategori selanjutnya yaitu sudut pandang direksi perusahaan yang digabungkan. Yang pertama ada agree merger, yaitu
pada saat terjadinya penggabungan, ini direksi sudah setuju dari awal. Yang kedua yaitu an opposite merger adalah penggabungan yang dilakukan, tetapi direksi ini tidak menolak rencana tersebut, tetapi juga tidak memiliki inisiatif untuk melakukan penggabungan. Yang ketiga yaitu dividend merger adalah penggabungan, tetapi ketika dilakukan penggabungan, direksi sudah sejak awal menolak rencana tersebut. Yang keempat, competitive merger merupakan penggabungan yang dilakukan, tetapi pada saat itu direksi menghadapi beberapa tawaran dan beliau ini berhak untuk menentukan mana perusahaan yang akan dipilih untuk dilakukan sebuah merger. Ada beberapa tujuan dari konglomerasi merger. Yang pertama, untuk memperbanyak jumlah modal. Yang kedua, menjaga keberlangsungan produksi. Yang ketiga, mengembangkan perusahaan. Yang keempat, memperluas jaringan usaha. Yang kelima, meminimalisir terjadinya persaingan. Dan terakhir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya merger merupakan proses penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan. Sedangkan konglomerasi merger ini dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan, kemudian mereka melebur menjadi satu perusahaan yang jauh lebih besar atau berbentuk konglomerat perusahaan. Apabila konglomerasi merger ini dilakukan secara terus-menerus, maka akan terjadi sebuah praktik monopoli. Nah, praktik monopoli inilah diawali dari sebuah praktik konglomerasi merger. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.